Bismillahirrahmanirrahim. Tuntunan dari Islam mengadakan selamatan untuk orang yang meninggal dunia 3 hari, 5 hari, 7 hari, 40 hari, 100 dan sebagainya. Nah, ini pertanyaannya ada kata 5 harinya. Nah, tapi kalau kita biasanya di Jawa itu 3, 7 kan. 3, 7, kemudian 40, kemudian 100. Selanjutnya adalah haul pertama, kedua, ketiga itu 1000 hari. Habis itu haul berikutnya. Istilahnya bahasa Jawa mendak siji, mendak pindo, mendak telu padha karo nyewu. Nah, Majelis Tarjih memberikan jawaban hukum mengadakan selamatan yang disertai dengan doa yang dipaketkan itu, yaitu doanya doa tahlil, yasin dan sebagainya itu ya. Mengirim pahala itu. Membaca Al-Quran ya. Mungkin berapa ayat yang dibaca, ada yang sampai menghatamkan dan diniatkan pahalanya untuk dikirim kepada orang yang meninggal. Menurut penelitian Majelis Tarjih, hal seperti itu tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Jadi selamatan 3 hari, 7 hari dan seterusnya itu sebenarnya adalah sisa-sisa peninggalan ajaran agama yang hidup di Indonesia khususnya, mungkin di Nusantara pada umumnya. Jadi kalau disebut Nusantara itu ya meliputi Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei terutama itu ya, mungkin masuk Thailand Selatan itu dan Filipina, karena itu semuanya adalah daerah-daerah Islam dulunya ya, daerah-daerah Muslim. Filipina itu adalah kerajaan Islam sangat besar. Kemudian di Kamboja juga begitu, kerajaan Islam yang sangat besar, kita kenal dengan kerajaan Champa. Bahkan orang Jawa mengenal padi dari sana, pari cempo itu dari Kamboja itu. Jadi ini semua wilayah kawasan Nusantara yang dari segi proses dakwahnya hampir sama, bahwa Islam datang sebelumnya ada agama yang sudah hidup di situ, apakah itu agama asli yang disebut animisme dan dinamisme, kepercayaan akan roh, maupun juga agama yang lain seperti Hindu, Buddha, ya, terutama Hindu dan Buddha. Sehingga pengaruh ini masih hidup di masyarakat ketika masyarakat itu sudah memeluk agama Islam. Apalagi kalau kita baca sejarah para wali songo itu di dalam mendakwahkan Islam di tanah Jawa sangat memperhatikan kondisi masyarakat Jawa, sehingga melakukan penyesuaian dan peringatan-peringatan itu digunakan sebagai alat untuk dakwah, hanya diganti isinya. Konon di antara para dai wali songo itu ada perdebatan, mengapa kita melakukan ini? Bukankah ini nanti akan dipercaya dan dianggap sebagai agama oleh penerus-penerus kita? Di antara wali songo itu ada yang mengatakan, kalau tidak salah itu adalah
Sunan Kudus ya, yang memang itu agak puritan. Kemudian juga Sunan Gunung Jati. Mereka berdua ini mengatakan nanti pada saatnya akan datang generasi-generasi dakwah yang akan meluruskan, yang akan membenarkan. Meluruskan itu memurnikan. Nah, kira-kira begitu. Ya, diantaranya lahir gerakan Muhammadiyah ini ya. Mungkin juga gerakan-gerakan yang lainnya seperti Persatuan Islam Persis atau Al-Irsyad yang mencoba mendakwahkan Islam bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan mungkin juga sekarang muncul dai-dai muda yang memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Majelis Tarjih berpendapat bahwa peringatan-peringatan untuk dengan selamatan untuk kematian seseorang pada hari ketiga, ke-7, ke-40, 100, 1000 dan haul itu adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Dan hal itu karena bersinggungan dengan ubudiyah dan akidah. Orang memperingati 3 hari, 7 hari itu ada keyakinan di situ, ada ritualnya juga. Keyakinannya tidak sesuai dengan akidah Islam, ritualnya juga tidak ada contohnya dari Nabi dan generasi as-sabiqunal awalun, generasi pendahulu. Maka Majelis Tarjih menyarankan agar kita kembali kepada tuntunan Islam. Kembali kepada tuntunan Islam. Jadi Majelis Tarjih ini pun di dalam memberikan fatwa, pendekatannya ada pendekatan dakwahnya. Jadi tidak langsung dihukumi bid'ah atau syirik gitu ya. Kita memang tidak, kalau bisa tidak mudah untuk mengatakan itu, tapi kita mengajak kepada umat kita, umat Islam, untuk kembali kepada ajaran Islam yang bersumber dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah.